Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 620. Selamat mendengarkan. Dia menoleh ke sana setelah Si Bungsu sampai ke tempat kedua gadis tersebut. Kesempatan saat dia menoleh itulah yang dimanfaatkan oleh tentara Vietnam di balik batu. Sekitar 50 meter dari tempat Duval. Dia mencogokkan kepalanya di atas batu, kemudian membidik. Namun saat itu pula peluru Tibin yang menerjang membabi buta menyiram batu tempat tentara itu berlindung. Mula-mula yang dihajar peluru hanya bahagian bawah batu. Si tentara yang sudah menarik kepalanya karena khawatir kena tembak segera mencogokkan lagi wajahnya di atas batu tersebut. Namun saat itu pula lah ujung bedil senapan Tibin mengarah sedikit ke atas. Dan dua peluru menghajar jidat tentara tersebut, persis di bawah garis topi wajah yang dia pakai. Kepala tentara itu seperti ditendang palu besar. Terdongak dan tubuhnya tercampak ke belakang. Dua kawannya yang berlindung di balik batu yang sama, terkejut dan menyumpah melihat kawannya yang mati dengan kening berlobang itu. Tibin berhenti menembak setelah Duval berteriak agar menghemat peluru. Tibin menarik nafas, kemudian menurunkan bedilnya dari bahu. Dia duduk di samping Si Bungsu yang tengah mengobati luka di dada Rosi. Baju perawat Amerika itu dirobek Si Bungsu ditentang luka. Bubuk obatnya yang tinggal sedikit dia campur dengan mesiu. Untuk memperoleh mesiu, dia mengambil sebuah peluru dari bedilnya. Kemudian menggigit timah bercampur tembaga runcing di bagian ujung peluru. Dia tanggalkan ujung peluru itu dari selosongnya yang berisi mesiu. Mesiu itu dia tuangkan ke sehelai daun. Kemudian dicampur dengan bubuk obat dari dompetnya yang tinggal sedikit. Karena tak ada air, dia mengaduk bubuk obat dan bubuk mesiu itu dengan air ludahnya. Lalu dia masukkan ke luka di dada Rosi. Kemudian dia robek kedua lengan bajunya. Robekan dua lengan baju itu dia lilitkan ke bahagian atas pangkal dada Rosi yang luka. Dengan demikian luka itu selain sudah diobati sekaligus juga sudah diperban. Tibin menatap apa yang dilakukan Si Bungsu dengan diam. Setelah pekerjaan selesai, Si Bungsu menghapus peluh di wajahnya. Kemudian menatap Tibin. Engkau ingin dia selamat. Nah kini nyawanya sudah saya selamatkan, ujar Si Bungsu perlahan. Tibin menatap wajah Rosi yang mulai merona kemerah-merahan. Lalu dihapuskannya keringat dingin yang memenuhi wajah perawat Amerika tersebut dengan telapak tangannya. Berapa orang tentara yang kau bunuh dengan tembakanmu sebentar ini? Tanya Si Bungsu. Tak seorang pun, jawab Tibin perlahan. Tembakanmu membunuh dua orang tentara Titi, ujar Si Bungsu sambil tersenyum. Tibin menatap tak percaya. Si Bungsu mengangguk. Engkau tak mendengar teriakan mereka, karena pendengaranmu terhalang oleh bunyi tembakan. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 621. Engkau yakin aku membunuh dua orang tentara? Tanya Tibin dalam nada tak percaya. Si Bungsu mengangguk. Bagaimana engkau mengetahuinya? Si Bungsu hanya tersenyum. Dan Tibin segera menyadari bahwa lelaki ini memiliki indera keenam yang amat tajam. Indera keenam yang amat tajam itu pula yang kini menyebabkan Si Bungsu tiba-tiba mendongakkan kepala. Dia memandang keliling. Kemudian membungkuk, lalu mendekapkan kepala ke tanah. Wajahnya menjadi tegang, namun ketika bangkit, wajahnya tak menampakkan ekspresi apapun. Datar dan dingin. Saat itu Rosi membuka mata. Matanya nanap menatap Tibin. Dan Tibin segera memeluknya. Kudengar semua ucapanmu beberapa saat sebelum aku pingsan Titi. Terima kasih engkau sangat mengkhawatirkan nyawaku, ujarnya perlahan. Titi jaga dia. Saya akan ke tempat Duval, ujar Si Bungsu. Ketika Si Bungsu beranjak, Tibin meraih senapan mesin ringan ke dekat dirinya. Kemudian dia menatap pada Rosi. Maukah engkau menjadi kakakku? Bisiknya. Rosi menatap gadis Vietnam itu. Kemudian di antara air matanya yang mengalir, dipeluknya Tibin erat-erat. Tibin juga tak mampu menahan air matanya. Aku tak punya saudara Titi. Tidak ada abang dan tidak ada adik. Aku anak tunggal. Aku bahagia jika engkau mau jadi adikku. Titi, bisik Rosi. Terima kasih, kakak. Terima kasih, ujar Titi di antara isaknya, yang tak mampu dia tahan karena terharu dan bahagia. Si Bungsu dengan cepat menyelinap ke tempat Duval. Dia bersandar ke sebuah batu, di antara bebatuan besar yang dijadikan Duval sebagai tempat bertahan. Bagaimana Rosi? Tanya Duval saat lelaki dari Indonesia itu duduk di sampingnya, sambil matanya terus mengawasi tempat-tempat yang dipergunakan tentara Vietnam mengepung mereka. Tertembak dadanya. Sudah saya obati, sekarang sudah sadar. Kita harus segera menyingkir dari sini. Peleton lain sedang menuju kemari, ujar Si Bungsu. Letnan Duval menatap ke arahnya sejenak. Kemudian matanya kembali mengawasi semak pohon dan bebatuan antara 50 sampai 100 meter di depan sana. Berapa orang mereka?
Tanya Duval. Antara 10 sampai 20 orang. Masih berapa jauh? Hanya sekitar 10 menit lagi. Letnan Duval kembali menatap ke arah si bungsu. Berapa besar kemungkinan kita bisa lolos? Ujarnya. 100%, jawab si bungsu. Letnan dari SEAL itu menatap tepat-tepat kepada si bungsu. Engkau bawa Rosie dan Tibin melewati jalur kanan, tetap menempuh arah matahari terbit. Sekitar setengah jam kalian akan bertemu dengan Kolonel McMahon. Saya akan menghadang mereka habis-habisan di sini. Saya membawa kedua gadis itu, dan engkau bertahan di sini sendirian, desis Duval. Engkau mempunyai gagasan yang lebih baik, jauh lebih baik dari gagasanmu, Pak, ujar Duval. Ceritakanlah, kita bertukar tempat. Maksudmu, aku yang bertahan di sini. Engkau yang membawa kedua gadis itu, ujar Duval sambil menatap pada si bungsu. Si bungsu menarik nafas. Dia yakin, tawaran Duval bukan karena letnan itu tak yakin pada kemampuannya untuk bertahan. Tawaran itu semata-mata karena rasa tanggung jawab. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 622. Terima kasih, Anda yang berangkat, saya yang bertahan. Pak, ini perintah. Duval menatap si bungsu, kemudian bangkit, lalu dipeluknya laki-laki dari Indonesia itu tanpa mampu bicara sepatah pun. Kini kita bergabung dengan dua gadis itu. Kita harus mereka lihat dalam suatu kelompok, ujar si bungsu menjelaskan bagian dari rencananya. Kemudian secara singkat dia jelaskan jalan yang harus ditempuh Duval. Duval mengangguk, si bungsu berdiri, kemudian melangkah ke samping, lalu menembak ke salah satu tempat persembunyian tentara Vietnam. Setelah menembak 3 kali, dia segera berlari ke arah di mana tadi dia meninggalkan Rosie dan Tibin. Segera saja tembakan beruntun ke arah dirinya. Namun Duval tak tinggal diam. Dia mencecar tempat-tempat datangnya tembakan dengan peluru senapan mesinnya. Si bungsu berhasil dengan selamat mencapai tempat Rosie dan Tibin. Kedua gadis itu sedang duduk bersandar ke batu. Kondisi Rosie sudah jauh lebih baik. Si bungsu memberi isyarat ke Duval. Giliran Duval menyusul dan si bungsu melindunginya dengan tembakan ke arah tentara Vietnam. Tatkala Duval sudah bergabung, si bungsu menghentikan tembakannya. Dengan cepat si bungsu memaparkan apa yang akan terjadi dan apa rencana yang harus dilaksanakan untuk keluar dari kepungan ini. Kalian harus menyelinap dengan cepat. Jalur kanan ini, searah matahari terbit, adalah jalur aman sampai ke tempat Kolonel McMahon. Dengan bergerak cepat, dalam setengah jam paling lambat, kalian akan bergabung dengan McMahon. Saya tinggal bersamamu di sini, ujar Tibin, memutus pembicaraan si bungsu. Si bungsu terdiam dengan ucapan tersebut. Dia menatap pada Tibin. Dia faham dan sudah menduga sikap gadis itu akan rencananya. Ada sekitar 20 tentara Vietnam yang dalam beberapa menit lagi akan sampai di sini. Keselamatan kita tergantung seberapa cepat apa kita bergerak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 623. Saya akan menahan mereka di sini. Dan jangan khawatirkan saya, begitu kalian selamat, saya dengan mudah bisa meloloskan diri menyusul kalian, ujar si bungsu. Saya akan tinggal bersamamu, ujar Tibin berkuku dengan mata mulai berkaca-kaca. Si bungsu memeluk Tibin. Dengarkan, Titi, kemarin engkau juga saya tinggal ketika saya dan pamanmu pergi mencari tempat Rosie disekap. Saya janjikan bahwa saya akan bergabung kembali dengan kalian. Janji itu saya tepati bukan? Tibin hanya berdiam diri sambil memeluk si bungsu erat-erat. Rosie menatap kedua orang itu dengan diam dari tempat dia bersandar. Aku juga menjanjikan padamu bahwa engkau akan mendapat kesempatan membalaskan dendammu pada tentara Vietnam di barak-barak sana. Janji itu juga kutepati, bukan? Aku tinggal bersamamu, bisik Tibin dari dalam pelukan si bungsu. Ini masalah hidup dan mati kita semua. Kalian harus berangkat, jika tidak kita semua akan terbunuh. Termasuk ayah dan pamanmu. Oke, kalian hanya membawa sebuah senjata. Tinggalkan yang 3 buah di sini. Termasuk howitzer. Tapi sebelum berangkat, kita hujani mereka dengan tembakan sesaat. Oke, ambil posisi masing-masing, ujar si bungsu. Tidakkah aku boleh tinggal bersamamu? Bisik Tibin sesaat sebelum melepas pelukannya dari tubuh si bungsu. Untuk mencintaiku, engkau harus tetap hidup Titi. Dan untuk mencintaimu, aku juga harus tetap hidup. Untuk bisa hidup, kau ikuti petunjukku. Aku akan segera menyusulmu. Oke, ucapannya diputus oleh ciuman Tibin di bibirnya. Aku akan bunuh diri jika engkau tak kembali padaku, ujar Tibin sambil menyambar senapan mesin yang tadi dipakai Rosie. Rosie yang sejak tadi hanya menatap dengan diam semua apa yang dilakukan Tibin, bangkit perlahan. Dia mengambil senapan mesin yang sebuah lagi, lalu tegak mencari posisi. Begitu juga Duval. Mereka menanti beberapa saat. Ketika semua sudah siap dengan senjata masing-masing, si bungsu kembali memberikan petunjuk singkat. Duval, bawa senapan yang dipegang Rosie.
Senapanmu dan juga senapan mesinmu Titi, tinggalkan di batu di mana kini kalian berada. Jika saya beri isyarat, hentikan menembak, tinggalkan senapan kalian dan berangkat segera. Menyelusup secepat yang kalian bisa memudiki sungai di belakang pertahanan kita ini. Kini, tembak, seru si bungsu. Mereka lalu mencecar sasaran masing-masing dengan tembakan-tembakan beruntun pendek. Lalu si bungsu memberi isyarat, sambil bedilnya tetap memuntahkan peluru. Yang pertama bergerak adalah Duval. Setelah meletakkan senjatanya, dia menyambar senjata Rossi. Kemudian bergerak ke belakang batu. Orang kedua yang bergerak adalah Rossi. Kemudian Tibin. Namun gadis itu masih menyempatkan diri untuk memeluk si bungsu dengan erat dan menciumnya beberapa saat sebelum dia juga berlari mengikuti langkah Duval dan Rossi. Duval menanti di balik batu di tebing sungai. Mana Rossi? Bisik Tibin sambil menuruni tebing sungai. Dia sudah duluan, jawab Duval. Padahal Rossi bersembunyi di balik batu tak jauh dari belakang si bungsu. Begitu Tibin lewat dan hilang di balik tikungan di dekat sungai. Rossi bergegas kembali ke tempat si bungsu yang saat itu sedang menembak dengan senapan mesin yang ditinggalkan Tibin. Dari belakang dirangkulnya tubuh si bungsu. Si bungsu kaget separuh mati. Namun Rossi tak memberi kesempatan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 624. Didekapnya lelaki dari Indonesia itu dengan erat. Kemudian bibirnya melumat bibir si bungsu. Sebelum si bungsu sadar apa yang terjadi, Rossi sudah melepaskan pelukannya. Kemudian gadis itu berkata cepat, "Aku menyayangi Titi. Aku tahu dia mencintaimu. Aku tak peduli engkau mencintainya atau tidak. Aku tahu apa yang kulakukan ini tak pantas. Apalagi mengingat aku dan Titi sudah saling mengakui sebagai saudara. Namun tak seorang pun yang bisa meramalkan apa nasib yang akan menimpa kita sebentar lagi. Sesal akan kubawa mati, jika aku tak menyampaikan padamu bahwa aku mencinatimu. Mungkin terdengar konyol dan bodoh. Kenal pun kita baru sehari. Tapi aku mencintaimu bungsu." Demikian cepat kata-kata itu dia ucapkan. Sehabis berkata dia segera berbalik. Kemudian bergegas menyelinap menyusul Duval dan Tibin. Sebuah tembakan yang mendesing dekat telinganya menyentakkan si bungsu dari rasa kaget dan keterpanaan atas apa yang baru saja terjadi. Dia cepat berbalik. Kemudian dia pindah di tempat di mana tadi Duval berada. Diambilnya senapan yang ditinggalkan Letnan Seal tersebut. Kemudian dia menembak ke arah tembakan yang nyaris saja menghantam telinganya. Sebuah pekik terdengar dari balik sebuah pohon besar, sekitar 50 meter di depannya. Kemudian sepi. Si bungsu beralih tegak ke tempat senapan mesin ringan yang ditinggalkan Tibin. Dia menembak ke tempat-tempat yang firasatnya mengatakan ada Vietnam di baliknya. Dengan tembakan senapan yang berbeda dari tempat yang berbeda pula, si bungsu berhasil memperdaya tentara Vietnam yang mengepung itu. Mereka menyangka di balik batu itu tetap berada 4 orang dengan senjata yang memiliki persediaan peluru yang lebih dari cukup. Tak seorang pun dari mereka yang berani bergerak mendekat. Padahal setelah menghitung peluru yang tersisa, si bungsu yakin hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan dirinya jika Vietnam itu menyerang serentak. Si bungsu dan ketiga orang yang sudah menyingkir itu kebetulan mendapatkan tempat perlindungan yang amat tangguh. Tempat itu berupa batu-batu besar yang tersusun sedemikian rupa, membentuk setengah lingkaran. Ada celah-celah kecil dan bahagian-bahagian yang agak rendah di antara ujung yang mencuat tinggi. Kini celah kecil dan tempat kerendahan itulah yang dipakai si bungsu sebagai tempat berlindung. Peluru yang ditembakkan tentara Viet Cong amat sulit untuk memasuki celah kecil itu. Satu-satunya tempat menyerang yang ampuh adalah dari belakang. Hal itu tadi sudah dicoba oleh 2 tentara Viet Cong yang datang dari barak, tapi keduanya mati ditembak Rossi. Si bungsu kembali menghitung peluru yang ada di 3 senjata yang ditinggalkan untuknya. Dia menarik nafas. Jika dia bertempur terus, paling-paling dia hanya bisa bertahan 10 menit. Semua pelurunya akan habis. Satu-satunya yang akan tinggal adalah 2 peluru howitzer. Dia berharap bisa menipu tentara Viet Cong itu dalam waktu cukup lama, agar Duval dan rombongannya bisa mencapai tempat Kolonel McMahon. Dalam situasi seperti itu, detik demi detik terasa merangkak amat cepat. Seolah-olah tak ada waktu bagi Duval dan rombongannya untuk bisa bergerak cukup jauh. Dia menatap unggukan batu besar yang seperti berlapis-lapis ke atas. Seolah-olah peti yang diletakkan bersusun setinggi lebih kurang 10 meter. Dia tatap batu besar yang memanjang sekitar 50 depa itu. Dia membidik ke salah satu celah pada batu tersebut. Menembakkan serentetan peluru senapan mesin. Dia yakini tembakannya tak mengenai siapapun di balik batu itu. Diletakkannya senapan, lalu mendekapkan telinganya ke tanah. Memejamkan mata dan memasang indera secermat mungkin.
Pendengarannya yang amat terlatih mengisyaratkan bahwa di balik batu besar itu paling tidak berlindung 10 tentara Vietnam. Tempat itu memang amat strategis. Dengan keyakinan demikian dia ambil howitzer, dia masukkan roket ke dalam tabungnya. Kemudian membidikkan senjata anti-tank yang kini ada di tangannya. Matanya menatap ke arah susunan batu-batu besar yang tingkat bertingkat itu. Diletakkannya howitzer yang tadi sudah dibidikkan. Kemudian dia ambil howitzer yang sebuah lagi dan mengisikan roket terakhir ke howitzer tersebut. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 625. Kini kedua senjata penghancur tank itu sudah terisi. Si Bungsu kembali membidik bahagian tengah batu bersusun itu. Lalu ditariknya pelatuk roket kecil itu. Dengan mendesis peluru howitzer itu meluncur. Hanya setengah detik setelah peluru meluncur, dia meletakkan howitzer kosong itu dan segera menyambar howitzer yang satu lagi. Dengan gerakan amat cepat, dia membidik tempat berdekatan dengan sasaran pertama. Dan kembali menembak, dua peluru howitzer menghantam batu besar berlapis itu. Akibatnya sungguh luar biasa, batu besar itu seperti diterjang 10 gajah. Bahagian yang terkena hantaman roket howitzer berserpihan. Namun akibat dorongan roket itu menyebabkan batu-batu besar itu terdorong ke belakang dan runtuh dengan suara menggelegar ke bawah. Hal itu memang sesuatu yang amat di luar dugaan komandan pasukan Viet Cong yang berlindung di bawah batu-batu besar tersebut. Semula, dari balik celah batu perlindungan mereka hanya menatap dengan diam jejak asap memanjang ke arah batu-batu besar di atas perlindungan mereka. Mereka hanya sedikit terkejut mengetahui bahwa orang yang mereka kepung ternyata memiliki howitzer. Namun rasa terkejut yang sedikit itu segera berubah menjadi pekik histeris, tatkala mereka mendengar ada suara guru di atas kepala mereka. Ketika mereka melihat ke atas, tak ada lagi kejut yang bisa digambarkan. Batu besar, yang jaraknya sekitar 6 atau 7 meter di atas kepala mereka, sudah berguling dan melayang ke bawah. Akibatnya sungguh mengerikan. Di bawah batu-batu besar itu berlindung 14 tentara yang baru saja datang. Semua mereka ditimpa batu-batu besar yang diterjang peluru howitzer itu. Sebuah getaran dahsyat, seperti gempa, terdengar ketika batu itu menimpa tanah, meremukkan tubuh-tubuh manusia yang berlindung di bawahnya. Tak ada yang sempat memekik, apalagi menyelamatkan diri. Ke-14 tentara itu lumat dan terkubur di sana. Sementara tentara Vietnam lainnya, yang berada tak jauh dari tempat celaka itu menatap dengan mata mendelik dan tubuh menggigil. Mereka sudah terbiasa dalam menyaksikan teman mereka yang mampus secara amat mengerikan, selama perang belasan tahun menghadapi tentara Amerika. Namun yang lumat seluruh tulang belulangnya, dan terkubur remuk seperti bubur di bawah himpitan batu seberat ratusan ribu ton, baru sekali ini mereka saksikan neraka ini. Baru kali ini, saking ngerinya, beberapa di antara mereka sampai terkencing-kencing di celana. Setelah beberapa saat terdiam dicekam rasa kejut yang dahsyat, seorang kapten memerintahkan agar mereka menyerbu tentara Amerika yang sudah sejak tadi mereka kepung itu. Demikianlah, rasa takut dan kejut yang dahsyat menimbulkan amarah yang dahsyat pula. Mereka segera membuat formasi melingkari batu besar dari mana tembakan howitzer itu datang. Dengan formasi tapak kuda mereka mendekati pertahanan Si Bungsu, makin lama kepungan dengan formasi tapak kuda itu semakin merapat. Dengan berlari dari satu perlindungan ke perlindungan yang ada di depan, sekitar 20 tentara Vietnam yang masih tersisa dalam pertempuran itu maju dengan bedil siap ditembakkan. Si kapten memberi isyarat pada 6 anak buahnya untuk melingkar semakin jauh ke belakang tempat pertahanan tentara Amerika itu. Ketika ke-6 tentara itu mulai bergerak, si kapten memberi isyarat untuk menembak secara serentak. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 626. Tembakan gencar dari belasan orang itu dimaksudkannya sebagai pengalihan perhatian tentara Amerika yang sudah terkepung itu. Perhatian mereka pasti sudah tertuju kepada tembakan. Ke-6 tentara yang melambung ke bahagian belakang pertahanan Si Bungsu sudah mencapai tepi sungai. Di bawah tembakan kamuflase teman-temannya, mereka segera merangsek maju. Mereka segera tiba persis di bahagian belakang pertahanan tentara Amerika tersebut, yaitu tempat di mana tadi Si Bungsu menembakkan 2 peluru howitzer. Tempat di mana 2 tentara Vietnam yang datang dari barak membokong Rossi dan Thi Binh, tapi keduanya ditembak mati oleh Rossi. Sambil maju tentara Vietnam itu menghujani perlindungan tersebut dengan tembakan gencar. Mereka pun sampai ke tempat howitzer itu ditembakkan dan menyebabkan 2 batu besar seberat puluhan ton di atas perlindungan teman-teman mereka tadi runtuh. Namun mereka hanya menemukan 2 buah tabung howitzer, sebuah senapan mesin dan 2 buah senapan semi-otomatis yang mirip dengan yang mereka pergunakan. Tak ada seorang pun di sana.
Salah seorang di antara mereka segera memperhatikan jejak yang menuju ke sungai di belakang batu besar itu. Dia segera tahu, ada 4 orang di sini tadinya. Kini keempat mereka sudah meloloskan diri lewat sungai. Dia lalu memberi isyarat kepada si kapten. Tembakan segera dihentikan. Dalam waktu singkat semua sisa tentara Vietnam itu sudah berkumpul di sana. Mereka belum sampai 10 menit meninggalkan tempat ini. Buru mereka, perintah si kapten. Perintah itu tak perlu diulang sampai 2 kali. Mereka segera berlarian menyusuri tebing sungai. Beberapa orang di antaranya masuk ke sungai itu, untuk melacak jejak. Dari jejak yang tertinggal menunjukkan bahwa keempat orang Amerika itu, atau siapapun mereka, memang menuju langsung ke arah hulu sungai dangkal berbatu ini. Jejak mereka jelas terlihat pada batu-batu besar yang mencuat di permukaan air. Si bungsu memang mempergunakan kesempatan terkejutnya tentara Vietnam atas runtuhnya batu besar tersebut untuk meloloskan diri. Semua senjata yang tinggal, kecuali senapan mesin ringan itu, sudah habis pelurunya. Senapan mesin ringan itu pun pelurunya hanya sekitar 60 buah, yang tersusun dalam bentuk rantai. Tadinya rantai peluru itu cukup panjang, namun karena sudah dipakai terus, rantai peluru itu sudah demikian pendeknya. Tak sampai semeter. Jika ingin selamat dia harus menghindar cepat dari sana. Tentu saja dia ingin selamat. Paling tidak dia ingin memastikan Thi Binh, Rosie dan tentara Amerika lainnya itu lolos. Namun si bungsu hanya menuruti alur sungai tersebut sekitar 200 meter. Setelah itu dia masuk ke hutan. Kemudian bergerak cepat searah matahari terbit. Dia harus cepat menyusul McMahon. Ketika pertama menyelidiki barak tentara tadi, dia memperkirakan jumlah tentara di sana sekitar 100 orang. Pasukan itu disebar pagi tadi untuk mengejar mereka ke berbagai arah. Namun hari sudah hampir sore. Kini pasukan yang mengejar itu tentu sudah dalam perjalanan pulang ke barak. Semua tentara yang kembali ke barak dipastikan akan ditugaskan memburu mereka. Ada perasaan tak sedap menjalar dalam hati si bungsu saat menyelinap di hutan ke tempat di mana McMahon bertahan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 627. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kelompok McMahon yang berjumlah 6 orang itu, ketika pertama kali si bungsu, Duval, Thi Binh dan Rosie sampai di belakang barak, mereka melihat seregu tentara Vietnam menuju arah datangnya tembakan, mereka dipastikan akan melintasi hutan tempat Kolonel McMahon menunggu dengan jebakannya, si bungsu mengatakan pada Duval agar menunggu regu yang berangkat itu masuk dulu ke dalam jebakan McMahon, kemudian baru mereka menyerang pasukan yang ada di barak. Masuknya tentara yang memburu itu ke dalam jebakan bisa ditandai dari suara tembakan yang pasti sampai ke tempat mereka ini. Menjelang suara tembakan itu terdengar, si bungsu menyelinap ke dalam barak penyimpanan senjata, mengambil 2 buah howitzer, 2 buah brand dan peluru secukupnya, dan begitu suara tembakan terdengar sayup-sayup dari arah pertahanan McMahon, mereka juga memulai serangan terhadap barak tersebut. Salah seorang dari tentara baret hijau yang ditugaskan oleh McMahon untuk mengambil posisi paling ujung dari jebakan yang dipasang, memberi isyarat dengan tiruan bunyi burung. Tentara baret hijau itu melihat 2 orang tentara Vietnam berjalan dengan cepat menuju hutan tersebut, sekitar 5 meter dari persembunyiannya, sekitar 10 meter di belakang kedua tentara itu, yang nampaknya bertindak sebagai pemantau di bagian depan, terlihat 3 tentara lagi dengan jarak 3 depa. Dari cara mereka bergerak, tentara baret hijau itu tahu bahwa tentara Vietnam ini sedikit pun tidak tahu kalau buruan mereka ada di depan mereka. Hal itu disebabkan perhatian mereka tertuju pada suara tembakan yang berasal dari barak. Suara yang mereka dengar itu adalah pertempuran dengan pasukan yang duluan menyelamatkan diri, dengan Duktio sebagai penunjuk jalan. Kini tentara yang akan memberikan bantuan itu, masuk ke dalam jebakan McMahon. Anggota baret hijau Amerika yang jadi pengintai di bagian ujung jebakan itu, membiarkan tentara Vietnam itu masuk sampai 10 depa di depannya. Dari tempat persembunyiannya dia menatap diam waktu 3 tentara Vietnam berikutnya lewat, kemudian 5, kemudian 3, lalu 8, terakhir 2 orang. Mereka bergerak dengan formasi berpencar, jumlah semuanya 20 orang. 2 tentara paling depan lewat di dekat persembunyian Kolonel McMahon. Kolonel ini juga membiarkan mereka lewat satu persatu. Begitu semua tentara Vietnam itu berada dalam garis jebakan, Kolonel McMahon menembak 3 orang tentara yang ada dalam jarak bidiknya. 3 tembakan beruntun itu sebagai isyarat pembuka serangan. 3 tentara yang ditembak itu hanya 2 yang mati, seorang lagi hanya kena bahunya, dan tentara yang terluka itu masih sempat mencari tempat perlindungan. Tembakan dari 5 anggota Kolonel McMahon itu termasuk Han Doi menghajar ke 20 orang tentara Vietnam itu. Pertempuran itu boleh dikatakan cukup singkat, sebab jebakan yang mereka buat memang amat jitu.
kecil peluang bagi yang masukkan jebakan untuk selamat. Namun dengan demikian, tentara Vietnam itu masih bisa membuat tentara baret hijau yang memberi isyarat tadi mati dengan kepala tertembus peluru. Dia satu-satunya yang mati di antara kelima anggota McMahon, tetapi sebelum mati, tentara baret hijau ini juga masih sempat menembak mati 3 orang tentara Vietnam. Tak berapa lama setelah pertempuran usai, saat mereka menggali lubang untuk menguburkan tentara baret hijau itu, Kolonel McMahon dan keempat anggota pasukan kecilnya itu mendengar 2 suara ledakan beruntun. Ketika mereka menoleh ke arah barak tentara Vietnam, jauh di bawah sana, mereka melihat lidah api dan asap menyemburat ke udara. Mereka berhasil menghancurkan gudang senjata itu, ujar Kolonel McMahon. Keempat anggotanya termasuk Han Doi hanya mendengarkan dengan diam, dan menatap asap yang membumbung dari pucuk belantara itu di kejauhan sana. Upacara pemakaman tentara baret hijau itu berlangsung dengan singkat, tak ada lagi label yang terbuat dari plat aluminium tipis, yang menerangkan nama tanggal lahir dan kesatuan si pemakai yang biasanya dikalungkan dengan rantai aluminium di setiap leher tentara yang diterjunkan ke medan perang. Label itu telah disita tentara Vietnam begitu mereka ditangkap. Mereka, tentara Amerika yang tertangkap diberi nomor dan kode khusus. Sebagai tawanan, mereka tak lagi bernama dan berpangkat, mereka hanya sederetan nomor dan kode, yang bila tak diperlukan lagi dapat dihapus dari daftar. Hanya para komandan berpangkat kolonel ke atas yang berada di wilayah tempat mereka ditawan, yang menyimpan daftar, nama, pangkat, kesatuan dan tanggal lahir tawanan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 628. Namun tentara Amerika tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Kalau saja mereka tahu, bahwa daftar nama mereka disimpan oleh seorang komandan berpangkat kolonel, McMahon pasti menugaskan pasukannya untuk mencari daftar itu di barak di bawah sana. Sebab mereka tahu, komandan barak yang menawan mereka berpangkat kolonel. Hanya mereka tak tahu, si kolonel sudah jadi serpihan daging tak berbentuk, dihantam roket howitzer yang ditembakkan Ti Bin, yang lidah api dan asapnya baru saja mereka lihat membubung ke udara di kejauhan. Ketika lubang kuburan usai ditimbun, 2 potong kayu sebesar lengan kemudian diikat membentuk salib, ditancapkan di bagian kepala. Tak ada pembacaan doa, si kolonel dan anggotanya membuat tanda salib dengan gerakan tangan pada tubuh mereka sebagaimana jamaknya dilakukan orang-orang Katolik. Sekali lagi si kolonel memandang ke arah asap yang membubung di bawah sana. Mereka mendengar suara tembakan sayup-sayup. Mereka tahu, di sana sedang terjadi pertempuran. Kita berangkat menyusul rombongan pertama tadi, ujar si kolonel sambil menatap pada Han Doi. Apakah kita tidak menunggu mereka yang di bawah sana? Tanya Han Doi. Kita tinggalkan pesan melalui tanda-tanda di pohon, jawab si kolonel. Han Doi masih tegak dengan ragu. Sudah berapa lama Anda mengenal lelaki dari Indonesia itu? Tanya McMahon pada Han Doi. Baru sekitar 1 bulan. Apakah engkau yakin dia akan mampu memenangkan pertempuran di bawah sana? Han Doi tak segera bisa menjawab. Karenanya McMahon melanjutkan, saya baru mengenal tadi malam, saat dia muncul di goa tempat kami disekap. Kendati baru mengenalnya 1 hari 1 malam, namun saya yakin, lelaki tangguh itu akan memenangkan pertempuran di bawah sana. Dan dia akan membawa Letnan Duval dan kedua gadis itu menyusul kita. Han Doi menarik nafas. Dia juga yakin bahwa si bungsu akan mampu memenangkan pertempuran itu. Mereka kemudian mengganti persenjataan dengan senjata otomatis milik 20 tentara Vietnam yang mati malang melintang di sekitar mereka. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Pada tempat-tempat tertentu, anggota SAL yang ada di rombongan McMahon membuat tanda-tanda khusus. Mereka menelusuri jalan yang tadi ditempuh rombongan Duk Tio, yaitu rombongan pertama yang berjumlah 11 orang, 4 diantaranya wanita, termasuk Helena. Anggota pasukan logistik yang sudah lama sakit di dalam tempat penyekapannya di goa sana. Ti Bin, Rossi dan Duval yang sedang menerobos belantara, setelah keluar dari sungai dangkal yang mereka mudiki sekitar 1/4 jam, tiba-tiba pada terhenti. Mereka tegak mematung dengan perasaan tegang, terutama Ti Bin dan Rossi. Langkah mereka mendadak sontak terhenti karena mendengar 2 ledakan dahsyat beruntun, disusul suara menggelar di bumi. Ledakan apa itu? Granat, desis Ti Bin dengan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia membayangkan tubuh si bungsu hancur berkeping karena ledakan granat yang dilemparkan tentara Vietnam ke tempat pertahanan si bungsu. Tidak, itu ledakan peluru howitzer, ujar Duval. Siapa yang menembak? Siapa yang tertembak? Suara Ti Bin kembali mendesis dan menggigil. Si bungsu yang menembak? Tidak mungkin. Dalam operasi di hutan, tentara tidak membawa peluncur roket, Nona. Duval yang faham benar seluk-beluk peperangan mencoba menjelaskan kepada Ti Bin. Penjelasannya bukan sekedar bujukan.
Dia tahu benar, tentara Vietnam yang memburu mereka takkan membawa-bawa howitzer. Tank mana pula yang harus dihancurkan dengan howitzer di dalam belantara lebat ini? Ti Bin menatap letnan dan pasukan SEAL Amerika itu. Anda boleh yakin kepada penjelasan saya, Nona. Saya sudah terjun ke kancah peperangan selama 15 tahun. Anda juga boleh yakin kepada saya, bahwa orang Indonesia itu terlalu tangguh untuk dikalahkan tentara Vietnam yang mengepung kita tadi, tutur Duval. Hati Ti Bin sedikit terhibur. Dia menatap pada Rossi. Rossi mendekat dan memeluk bahunya. Ti Bin balas memeluk perawat Amerika tersebut. Engkau sengaja bersembunyi, kemudian menemuinya sendirian. Ketika kita mulai berangkat tadi, bukankah begitu, Kak? Bisik Ti Bin saat berada dalam pelukan Rossi. Duk, jantung Rossi rasa mau copot mendengar pertanyaan yang amat tiba-tiba dan sangat tepat itu. Dia tak segera bisa memberikan jawaban. Dia sungguh tak tega melukai hati Ti Bin. Namun dia juga tak ingin berbohong. Engkau juga mencintainya, bukan? Kembali Ti Bin berbisik perlahan. Duk lagi, jantung Rossi kembali hampir copot oleh pertanyaan yang amat langsung, amat terus terang dan amat tepat itu. Ibarat bermain catur, dia benar-benar mati langkah akibat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Ti Bin. Ti Bin melepaskan pelukannya, kemudian menatap pada Rossi. Perawat Amerika itu tak bisa menjawab, bahkan hampir saja dia tak berani membalas tatapan mata Ti Bin. Dia memang lelaki yang pantas dicintai siapa saja, ujar Ti Bin perlahan. Suaranya demikian jernih, demikian datar dan demikian bersahabat. Tak ada nada menyindir sedikit pun. Tiba-tiba saja Rossi merasa demikian kecil di hadapan gadis kecil ini. Dia raih kembali gadis itu ke dalam pelukannya. Ya, aku bersembunyi ketika engkau lewat. Kemudian menemuinya sendirian. Aku khawatir tak lagi akan bertemu dengannya. Aku memang mencintainya. Maafkan aku, adikku, bisik Rossi terbata. Sesaat Ti Bin mempererat pelukannya pada tubuh Rossi. Kemudian melepaskannya perlahan. Kemudian menatapnya tepat-tepat. Kemudian bibirnya mengukir senyum. Engkau menciumnya, lagi-lagi, Duk, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 629. Pertanyaan yang diajukan dengan lembut dan dengan bibir tersenyum itu justru membuat Rossi kepanasan dan salah tingkah. Namun senyum gadis itu demikian lugu, Rossi akhirnya terpaksa mengangguk. Curang, kenapa tidak mengajakku? Ujar Ti Bin sambil mencubit pipi Rossi. Rossi gelagapan, Ti Bin tertawa kecil, akhirnya Rossi tersenyum lalu ikut tertawa renyah. Mereka lupa bahwa mereka sedang diburu, bahwa nyawa mereka ditentukan oleh secepat apa mereka bisa bergerak menyusul Kolonel McMahon. Kalau perundingan kalian sudah selesai, kita harus bergerak cepat menyusul McMahon, ujar Duval yang sejak tadi terpaksa memasang telinga dan mata, menjaga kedua gadis itu, sekaligus berwaspada terhadap kemungkinan munculnya secara tiba-tiba pasukan Vietnam. Rossi dan Ti Bin yang tersadar bahwa mereka sedang dalam upaya menyelamatkan diri, mereka sama-sama tersenyum dan segera mengikuti Duval yang mulai bergerak cepat menerobos belantara. Saat mereka mulai bergerak menuju tempat McMahon, kolonel yang mereka tuju itu sudah bergerak pula meninggalkan tempatnya. Dan ketika Duval, Ti Bin dan Rossi sampai ke tempat McMahon memasang jebakan, mereka bertiga tertegak diam. Yang mereka temukan hanyalah belasan mayat tentara Vietnam, terserak di berbagai tempat di areal yang tak begitu luas. Mereka tertangkap atau meloloskan diri, desis Rossi. Tak ada yang menjawab. Duval berusaha meneliti dan mencari sesuatu di beberapa tempat. Dia yakin, McMahon pasti meninggalkan isyarat buatnya. Isyarat itu segera dia temukan dalam waktu yang cukup singkat, dari sebuah batu dan ranting yang patah, yang hanya tentara Amerika yang mengenal isyarat itu. Dia tahu McMahon selamat. Dia bersama rombongannya sudah meninggalkan tempat itu. Dan dari isyarat itu, Duval tahu kemana arah McMahon dan rombongan bergerak. Namun baik Duval maupun Rossi dan Ti Bin tak tahu, bahwa salah seorang tentara baret hijau yang berada dalam rombongan McMahon mati tertembak. Mereka tak melihat kuburan tentara baret hijau itu, yang letaknya memang terlindung dari tempat mereka berada oleh sebuah batu besar. Duval bergegas membawa Rossi dan Ti Bin menyusul rombongan McMahon. Apakah kita tak menunggu bungsu? Tanya Ti Bin. Rossi juga sepakat dengan Ti Bin, sebaiknya mereka menunggu si bungsu lebih dulu. Namun Duval berpendapat lain. Saya baru mengenal lelaki itu baru sehari ini. Namun saya yakin, dia mengenal belantara seperti mengenal halaman rumahnya sendiri. Dia bisa bergerak cepat sekali. Kalau kita menunggu di sini, geraknya akan menjadi lambat, karena gerakan kita tidak secepat dia. Jika kita bergerak lebih dulu, dia bisa bergerak cepat, dan segera pula bisa menyusul kita. Membantu diri kita agar bisa jauh dari tentara yang mengejar adalah juga membantu si bungsu, tutur Duval. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 630.
Kedua gadis itu tak membantah. Mereka memahami dan menerima kebenaran yang diucapkan Duval. Mereka bertiga lalu meninggalkan tempat dipakai sebagai jebakan oleh Kolonel McMahon. Duval di depan, matanya tajam menatap tanda-tanda yang ditinggalkan McMahon. Sebentar dia menunduk, melihat bekas jejak kaki di tanah. Pada saat lain dia menatap dedaunan yang secara sepintas kelihatan biasa-biasa saja. Namun mata Duval yang terlatih dapat mengetahui daun yang sudah bergeser dengan tubuh manusia dengan daun yang belum tersentuh apapun. Akan halnya si bungsu, yang berusaha meloloskan diri setelah menembakkan 2 roket dari howitzer, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mendekapkan telinga ke tanah. Dia tak tahu secara persis berapa tentara yang memburunya. Namun dari inderanya yang sangat terlatih dia memperkirakan jumlah tentara yang mengejarnya paling tidak ada belasan orang. Dia menghitung sisa peluru brand yang dia bawa masih ada sekitar 20 buah. Dia sadar, tak mungkin dia menuju ke tempat McMahon dan rombongan yang lain. Kalau dia langsung menuju ke arah orang-orang tersebut sama artinya dengan membawa tentara Vietnam ini ke tempat mereka. Dia harus berusaha menjauhkan para pemburu ini dari rombongan McMahon. Dengan pikiran demikian, dia berbalik arah. Tadinya, dengan kemahiran yang jarang dimiliki tentara manapun, dia nyaris tak meninggalkan jejak di tanah. Hal itu menyebabkan tentara Vietnam kebingungan menentukan arah, kemana harus dikejar. Namun, jika jejak si bungsu tak berhasil mereka temukan, mereka justru dengan mudah menemukan jejak Duval, Rossi dan Tibin. Pemimpin pasukan Vietnam itu segera diberitahu anak buahnya yang ahli melacak jejak. Bahwa dari 4 orang yang tadi menembaki mereka, kini hanya ada 3 jejak. Si komandan berhenti sejenak, demikian juga semua anak buahnya. Dia menatap bekas jejak kaki di tanah, melemparkan pandangan ke depan, kemudian menatap pencari jejak tersebut tepat-tepat. Sejak di mana engkau ketahui bahwa jejak yang kita buru ini hanya jejak 3 orang? Tanyanya menyelidik. Sejak naik dari sungai tadi, si komandan kembali menatap ke arah tempat mereka mengepung tentara Amerika itu tadi, yang sudah jauh mereka tinggalkan. Dia mencoba mengingat tembakan-tembakan yang menghujani mereka sebelum dan setelah 2 peluru howitzer menghantam dan meruntuhkan batu besar itu. Dia lalu duduk, menatap jejak di tanah. Tiba-tiba dia menyumpah. Dia baru sadar sekarang, bahwa tadi sesungguhnya mereka ditipu. Mereka hanya 4 orang. 3 orang terlebih dahulu menyelamatkan diri. Yang seorang, si komandan menghentikan ucapannya. Dia melangkah 2 depa ke kanan, menatap jejak yang tertinggal di sana. Kemudian menatap ke depan, lalu melangkah lagi. Menatap lagi jejak di sana. Ada beberapa saat dia membandingkan jejak-jejak yang membekas di tanah dalam jarak beberapa depa itu. Yang 3 ini, 1 lelaki dan 2 wanita. Merekalah yang disuruh duluan lari menyelamatkan diri. Yang seorang lagi, tetap bertahan dan menembaki kita dengan 3 bedil yang ditinggalkan. Setelah itu, baru yang seorang itu menembakkan howitzer yang dicuri dari gudang senjata kita. Sesaat setelah menembakkan howitzer, dia melarikan diri. Si komandan berhenti sejenak. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 631. Matanya menyambar ke bahagian kanan, ke kayu-kayu besar yang tegak mematung sejak ratusan tahun yang lalu. Kemudian ke bahagian kiri, ke arah segerombolan pinang merah yang rimbun. Beberapa anak buahnya ikut menatap dengan tajam ke arah yang ditatap si komandan. Siapapun orangnya yang menembakkan howitzer itu, yang kini tak kita temukan jejaknya, dia adalah tentara yang luar biasa. Dia pasti salah seorang yang sangat ahli dalam peperangan, ahli mencari dan menghilangkan jejak. Kita tidak tahu di mana dia kini, apakah di depan atau di belakang kita. Dia bisa saja menyerang dengan sangat tiba-tiba. Siapapun dia adalah lawan yang sangat tangguh. Kita akan bergerak cepat memburu ketiga orang yang jejaknya bisa dilacak ini. Tapi waspadalah, ujar si komandan sambil berdiri dari jongkoknya. Belasan anak buahnya yang mendengar tidak hanya menjadi sangat waspada, namun sekaligus juga dicengkeram ketegangan. Tiba-tiba saja mereka pada menoleh dengan perasaan penuh khawatir ke pohon-pohon besar, ke belukar dan semak-semak di sekitar mereka. Tentara Amerika tangguh yang disebut si komandan itu seolah-olah sudah berada di sana, mengarahkan bedilnya dengan telunjuk di pelatuk, ke arah kepala mereka. Orang itu seolah-olah sudah berada persis di depan atau di belakang mereka. Si komandan memberi isyarat kepada 2 anak buahnya yang memang ahli melacak jejak. Kedua orang itu segera melangkah duluan. Mereka bergerak cepat, hanya sesekali membungkukkan badan, melihat ke arah mana jejak kaki yang mereka ikuti itu berbelok. Setelah mengetahui kemana arahnya, mereka segera bergerak dengan cepat. Si komandan dan belasan anak buahnya tinggal mengikuti kedua pencari jejak itu saja.
Kedua pencari jejak itu direkrut dari satu atau paling banyak 3 suku pegunungan di utara Vietnam. Suku-suku di pegunungan itu merupakan suku yang instingnya luar biasa. Mereka selalu diandalkan bila pasukan berusaha meloloskan diri dari kejaran Amerika. Sebaliknya, mereka juga diandalkan untuk mencari jejak dan pertahanan Amerika yang tersembunyi di belantara selama berkecamuknya Perang Vietnam yang belasan tahun itu. Orang-orang pencari jejak ini amat dilindungi dan diistimewakan pula. Tentara Amerika sangat pula mengintai mereka. Mereka merupakan sasaran utama dalam peperangan. Sebab, sudah tak terhitung nyawa tentara Amerika yang melayang akibat kemahiran para pencari jejak ini. Hampir tak ada tempat persembunyian yang tak mereka temukan. Kedua pencari jejak itu pula yang punya firasat tak sedap, tatkala mereka mulai melangkahkan kaki saat si komandan jongkok dekat jejak ketiga orang yang mereka buru. Mereka tak tahu apa wujud perasaan tak sedap itu secara pasti. Yang jelas mereka merasa ada bahaya mengancam di setiap langkah yang mereka ayunkan. Jika tadi mereka memburu dengan cepat, kini langkah mereka agak tertahan. Tiap sebentar mereka menatap pohon besar di depan dan di samping mereka dengan penuh curiga. Pasukan Vietnam yang melakukan pengejaran itu bergerak dalam formasi V, terbalik atau bentuk ujung panah. Si pencari jejak di depan sekali dan si komandan di belakang mereka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 632. Kemudian pasukan yang lain membentuk sayap di kiri kanan dalam jarak yang satu dengan yang lain antara 2-5 depa. Mereka bergerak dari pohon ke pohon, dari palunan belukar yang satu ke palunan berikut di depannya. Tentara yang berada di posisi paling ujung di bahagian kanan menyelusup dari balik pohon besar ke sebuah palunan semak dengan senjata siap ditembakkan. Begitu dia memasuki palunan semak itu tiba-tiba saja sebuah tangan membekap mulutnya dari samping. Dia terkejut separuh mati, namun itulah kesempatan terakhir baginya untuk merasakan bagaimana terkejut semasa hidup. Sebab setelah itu, tangan orang yang membekap mulutnya, yang tak lain dari si bungsu, menyentakkan tangannya yang membekap mulut si tentara itu dengan teknik yang amat khusus, yang hanya mampu dilakukan oleh ahli bela diri yang sangat terlatih. Begitu kepalanya diputar dengan teknik khusus itu, terdengar suara yang berderak dari dalam leher tentara Vietnam tersebut. Matanya mendelik, dan kini benar-benar mati penuh. Tak ada kesempatan si tentara untuk berteriak memberitahu teman-temannya. Padahal jarak temannya hanya sekitar 5 depa di depannya. Apalagi untuk mempergunakan bedil. Padahal, tangan yang membekapnya tidaklah kuku besar. Hanya gerakannya demikian terlatih dan demikian cepat. Tubuhnya sudah tak bernyawa tatkala dibaringkan si bungsu perlahan di tanah. Pada saat itu, tentara yang lain bergerak maju. Si bungsu menunggu beberapa saat, kemudian dengan gerakan cepat dia bergerak pula dari palunan belukar itu ke balik pohon besar sekitar 6 depa di depannya. Orang kedua di ujung sayap kanan itu menoleh ke kiri, ke kawannya yang berada di bahagian paling ujung sayap tersebut. Dia tak melihat ada gerakan di bahagian ujung itu. Sambil melangkah maju ke arah sebuah pohon besar di depannya, dia bersiul kecil ke arah temannya itu. Tak ada jawaban dan tak ada yang bergerak maju. Dia masih belum curiga saat tubuhnya mencapai pohon besar tersebut. Dia masih menolehkan kepala ke bahagian kiri, berharap melihat teman yang dia siuli tadi. Ketika tak ada gerakan dari arah kanannya, dia berniat memberitahu temannya yang lain, yang berada di posisi kirinya. Namun matanya melotot, tatkala menolehkan kepala ke kanan. Seorang lelaki tegak di bawah pohon yang sama dengannya. Jantungnya hampir copot saking kagetnya. Dia sama sekali tak mendengar suara apapun saat lelaki itu mendekati tempatnya. Ataukah lelaki ini sudah ada di bawah pohon itu saat dia datang? Kalau ya, kenapa dia tak melihatnya? Tapi apa pedulinya dengan bagaimana cara lelaki itu berada di bawah pohon tersebut? Jarak antara dia dengan lelaki itu hanya sejengkal. Mereka berada rapat di bawah pohon besar yang sama. Dia segera teringat pada ucapan komandannya tadi. Siapapun orangnya yang menembakkan howitzer itu, yang kini tak kita temukan jejaknya, dia adalah tentara yang luar biasa. Dia pasti salah seorang yang sangat ahli dalam peperangan, ahli mencari dan menghilangkan jejak. Kita tidak tahu di mana dia kini, apakah dia di depan atau di belakang kita. Dia bisa saja menyerang dengan sangat tiba-tiba. Siapapun dia adalah lawan yang sangat tangguh. Kita akan bergerak cepat memburu ketiga orang yang jejaknya bisa dilacak ini. Tapi waspadalah, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 633. Tentara itu yakin inilah orang yang dimaksud si komandan. Ternyata orang itu bukan orang Amerika. Paling tidak bukan bule dan bukan pula negro, sebagaimana lazimnya tentara Amerika yang selama ini mereka hadapi.
Mungkin orang Vietnam dari salah satu suku di selatan. Orang ini juga tidak berseragam tentara. Atau barangkali orang ini orang Kamboja, pikir tentara Vietnam itu. Tapi peduli setan dan dari mana asal-usulnya, yang jelas inilah orang yang tadi dikatakan, amat berbahaya, tersebut. Si tentara yang belum habis rasa kagetnya itu segera membuka mulut, dia ingin berteriak memberitahu kawan-kawan. Namun, sebelum mulutnya terbuka, tangan si bungsu bergerak. Sebuah pukulan dari kepalan yang digenggam erat, yang ruas jari tengahnya menonjol dari ruas jari-jari yang lain, menghantam leher tentara itu persis di bahagian jakunnya. Terdengar suara berderak lemah, seperti suara kerupuk terinjak. Tulang rawan jakun-jakun lelaki itu remuk kena hantam ruas jari tengah si bungsu. Matanya mendelik, dari mulutnya perlahan meleleh darah, kemudian dari hidungnya. Kemudian dia mati. Namun kendati si tentara tak sempat berteriak, temannya yang berada di balik pohon sekitar 6 depa dari tempat itu, melihat senjata si tentara yang kena pukul tersebut jatuh. Tentara itu semula merasa heran. Dia tak jadi bergerak ke depan, melainkan menatap dengan seksama, dengan bedil siap tembak. Hanya beberapa detik kemudian, tubuh temannya itu melorot dan terkapar di bawah pohon besar tersebut. Si tentara sadar, ada sesuatu yang amat tak beres. Dia mengangkat bedil, kemudian melangkah perlahan mendekati pohon tersebut. Saat itu si bungsu tiba-tiba muncul dari balik pohon besar itu. Tentara itu ternganga. Si bungsu tak memberi kesempatan, tangannya bergerak. Sebuah samurai kecil meluncur dengan kecepatan tak terikutkan oleh mata. Melesak masuk ke mulut tentara yang sedang ternganga itu. Menancap di lehernya bagian dalam, tembus ke tengkuk. Tentara itu harusnya bisa memekik. Namun karena di dalam mulutnya ada samurai kecil yang menembus lehernya, suara yang keluar hanya seperti suara kerbau disembelih. Seperti suara air mendidih, lalu tumbang. Namun saat tumbang tangannya masih di pelatuk bedil, tak sengaja pelatuk bedil itu tertarik. Bedil meletus, pelurunya menembus tanah. Dia rubuh, lalu mati. Suara tembakan tunggal dari bedil lelaki itu merobek kesunyian belantara. Si komandan yang berada sekitar 50 depa di depan, begitu juga belasan tentara lain, pada terkejut dan secara refleks mencari pohon terdekat untuk berlindung kemudian menjatuhkan diri di tanah. Dari mana asal tembakan itu, ujar si komandan pada kedua pencari jejak di sampingnya. Dari ujung sayap kanan, jawab salah seorang pencari jejak yang ditanya. Si komandan memberi isyarat agar 5 anggota pasukannya yang terdekat segera memeriksa ke tempat letusan itu. Kelima mereka segera bergerak cepat dengan merayap ke arah yang ditunjukkan si pencari jejak. Mereka merayap dengan posisi menyebar. Hanya dalam beberapa saat, mereka segera melihat tubuh temannya yang bedilnya meledak itu tertelungkup di tanah. Kedua tangannya terhimpit di bawah tubuhnya, namun masih dalam posisi memegang dan menghimpit bedil yang tadi meletus. Kelima mereka memeriksa dengan tatapan penuh selidik situasi hutan di sekitar mayat itu terkapar. Setelah yakin tak ada bahaya, Komandan Regu memerintahkan 2 anggotanya untuk memeriksa mayat tersebut. Yang 3 orang tiarap dengan bedil siap tembak dan sikap penuh waspada, berjaga-jaga dari tempat mereka tiarap. Kedua tentara yang merayap itu sampai ke tubuh temannya. Yang seorang segera bangkit berjongkok, kemudian membalikkan tubuh temannya yang mati itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 634. Namun saat itu pula ada sosok muncul dari balik kayu besar sekitar 4 depa dari mereka. Sosok itu tak lain dari si Bungsu. Dia muncul mendadak sambil menembak 2 tentara di dekat mayat tersebut. Kedua orang itu terkejut namun tak sempat berbuat apapun. Yang jongkok dan akan membalikkan tubuh temannya itu kena hajar kepalanya oleh peluru dari bedil rampasan si Bungsu. Sementara yang tiarap sekitar 2 depa dari mayat itu, kena hajar persis di jidatnya. Sebab, begitu dia melihat ada sosok yang muncul dari balik pohon, dia mengangkat kepala dan siap menarik pelatuk bedilnya. Bedilnya memang meletus, namun pelurunya melenceng. Sebab jidatnya ditembus peluru. Sesudah itu sepi, hutan itu dicekam kesepian yang menakutkan. Namun hanya sesaat. Setelah itu beberapa tentara menghambur serentak ke arah pohon besar di mana si Bungsu berlindung. Mereka maju sambil berteriak seperti orang histeris, sembari bedilnya memuntahkan peluru. Dalam jarak sekitar 5-10 depa, semua mereka berhenti mendadak. Ada yang berlindung di balik pohon, ada yang tiarap di tanah, ada yang jongkok dengan bedil diangkat setinggi dagu, siap ditembakkan. Pohon di mana tadi si Bungsu muncul terkelupas diterkam peluru di berbagai tempat setinggi lelaki dewasa. Si komandan juga sudah berada di antara anak buahnya. Dia memberi isyarat, 5 orang segera menyiram sisi kiri dan kanan pohon besar itu dengan tembakan gencar.
Semut pun tak bisa selamat jika dia berada di sisi kiri atau kanan pohon itu sampai jarak 1 atau 2 meter. Demikian rapat tembakan tersebut. Bersamaan dengan payung tembakan itu, 4 orang diperintahkan si komandan untuk membuat lingkaran, dari kiri dan kanan, mendekati pohon besar tersebut. Namun tak seorang pun di sana. Tembakan dihentikan secara mendadak. Mereka saling menatap. Si komandan masih jongkok di balik pohon perdu rindang setinggi setengah meter. Dia menatap anak buahnya yang berada dalam jarak 3 atau 4 meter di sekitarnya. Dari anak buahnya dia menatap ke pohon-pohon besar di sekitarnya. Ke dahan-dahan dan dedaunan yang rimbun di atas mereka. Tak ada sesuatu yang bergerak. Bahkan angin pun seperti berhenti bertiup. Si komandan memberi isyarat dengan gerak tangan, agar anak buahnya bergerak ke berbagai arah dalam jarak sekitar 25 meter untuk mencari orang yang mereka buru. Orang itu masih berada di sekitar ini, ujarnya melalui isyarat tangan. Anak buahnya segera maju dengan menunduk-nunduk, menatap dengan seksama setiap pohon dan setiap semak-semak. Si komandan bersama 2 pencari jejak yang juga penembak mahir, tetap berada di tempatnya. Siaga dengan bedil, siap memuntahkan peluru. Antara dia dengan kedua penembak mahir di sebelah kanannya, hanya di batas jarak 3 meter. Kedua orang itu berada di balik 2 pohon besar yang tumbuh sangat rapat. Seorang tentara yang berada di bahagian kiri, sekitar 10 meter di depan si komandan, tiba-tiba terkejut karena ada yang bergerak di balik semak 2 depan di depannya. Dia, dan 2 temannya di kiri kanannya, segera menghamburkan peluru ke arah semak tersebut. Sepi, mereka kembali menghujani semak itu dengan peluru sambil berlari mendekat. Saat sampai di semak itu mereka tertegak diam. Di balik semak itu, tergeletak sosok bersimbah darah, tanpa nyawa. Anak rusa, tubuh anak rusa itu seolah-olah tak ada yang tidak ditembus peluru. Salah seorang di antara mereka surut, dan menoleh ke arah si komandan. Lalu memberi isyarat dengan tangan, bahwa yang berada di balik semak itu hanya seekor anak rusa. Namun tangan si tentara belum turun setelah memberi isyarat, tubuhnya tiba-tiba mengejang, matanya mendelik. Teman-temannya menatap dengan kaget, juga si komandan. Lalu, tubuh tentara itu rubuh tertelungkup. Padahal tak ada suara tembakan satupun. 2 tentara lagi, yang berada di dekat tentara yang rubuh itu, segera menjatuhkan diri, tiarap. Yang seorang, yang berada di kanan mayat yang terhantar itu, menatap dengan heran bercampur takut ke arah temannya yang tiba-tiba saja rubuh tanpa sebab tersebut. Matanya membesar, tatkala melihat ada benda kecil menancap di leher temannya yang rubuh itu. Dia merayap dengan cepat mendekati mayat tersebut. Menatap dengan nanap benda kecil yang menancap itu. Lalu mencabutnya. Benda itu ternyata sebuah samurai dalam ukuran tak lebih dari sepanjang jari, namun runcing dan kedua sisinya tajam bukan main. Panjang samurai kecil itu sekitar sejengkal. Gagangnya terbuat dari sejenis gading. Samurai itu menancap sampai sebatas gagangnya. Dengan masih dalam posisi tiarap, dia mengangkat bahagian dadanya dari tanah untuk menoleh ke arah si komandan. Komandan tentara Vietnam yang berada dalam jarak sekitar 15 depa dari tentara yang memegang samurai kecil itu, dapat melihat si tentara di antara sela-sela pohon besar antara dia dengan si prajurit. Si prajurit mengangkat samurai kecil itu, memperlihatkannya pada si komandan. Si komandan mengerenyitkan keningnya. Dari kejauhan dia menatap senjata kecil itu nanep-nanap. Si komandan segera mengetahui benda yang membunuh anak buahnya itu ternyata sebuah miniatur samurai. Sebagai seorang yang juga lahir dari puak Cina, si komandan tahu bahwa senjata itu merupakan senjata rahasia kelompok penjahat atau pesilat Cina atau Jepang. Dia mengenal hal itu tidak hanya dari cerita-cerita, tapi pernah melihat demonstrasi kemahiran mempergunakan senjata sejenis itu, yang oleh orang Cina disebut sebagai piao, atau senjata rahasia. Piao biasanya berbentuk pisau kecil, bukan miniatur samurai sebagaimana tadi diperlihatkan padanya. Dia mulai merasa curiga terhadap orang yang sejak tadi mereka buru, dan kini balik memburu mereka. Hampir bisa diyakini, orang yang mempergunakan senjata dalam bentuk samurai kecil itu bukanlah orang Amerika. Juga bukan orang Eropa manapun. Dia mulai menduga-duga, orang itu pasti dibayar oleh Amerika untuk mencari dan membebaskan sandera. Jika Amerika menyerahkan tugas seperti itu kepadanya, maka orang itu tentulah bukan sembarangan orang. Tapi, siapa dia? Dia mencoba mencari kemungkinan di antara orang-orang Jepang, Cina dan Vietnam, atau orang Kamboja. Sebab, sepanjang yang dia ketahui, hanya orang-orang dari puak itulah yang memiliki kepandaian menerobos belantara dan sekaligus mahir mempergunakan senjata rahasia. Di Jepang mereka mengenal kelompok Yakuza, kelompok penjahat yang amat ditakuti. Juga mereka mengenal kelompok ninja. Kedua kelompok inilah yang biasanya amat mahir mempergunakan senjata rahasia. Ninja,
Apakah benar orang yang mereka buru ini adalah anggota ninja? Benar atau tidak, yang jelas kini mereka sudah saling memburu, tanpa ada kepastian siapa memburu siapa. Si komandan menatap keliling, kemudian bersiul kecil memberi isyarat kepada anak buahnya agar siap-siap untuk melakukan gerakan mendadak. Tugas mereka semula, yaitu memburu tawanan yang melarikan diri, ternyata tersendat di sini. Mereka harus melayani satu atau mungkin paling banyak 3 orang. Kini orang itu tengah mengendap entah di pohon yang mana, entah di semak mana. Tapi yang pasti, orang itu masih berada di sekitar mereka. Orang itu pasti belum pergi dari sekitar sini. Nalurinya sebagai prajurit yang sudah kenyang berperang dalam rimba membisikkan hal itu. Kini harus dia akui, orang yang mereka buru itu posisinya jauh lebih beruntung dari mereka. Orang itu tahu di mana posisi mereka, sedangkan dia dan pasukannya tak tahu di mana orang itu menyurupkan tubuhnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 635. Si komandan berpikir, sudah sampai di mana tawanan, yang diantaranya ada para wanita itu, kini berada. Dia yakin, para pelarian itu pasti belum jauh benar. Untuk keluar dari belantara ini diperlukan pesawat udara. Dan pesawat udara yang bisa menjemput pelarian hanyalah helikopter. Sebab, di hutan perawan yang luas ini tak ada lapangan di mana pesawat terbang bisa mendarat. Helikopter yang menjemput tawanan tak perlu mendarat. Pilotnya cukup menahan pesawatnya di atas pucuk belantara. Kemudian menurunkan tangga dari tali. Orang bisa naik melalui tangga itu. Itulah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Tetapi, dia tak khawatir para pelarian itu akan dijemput helikopter. Helikopter mana pula yang berani melintasi wilayah Vietnam ini, yang setiap saat udaranya dijaga oleh pesawat tempur? Dengan pikiran demikian, dia lalu memutuskan untuk segera menyergap orang yang telah membunuh beberapa anggota pasukannya itu. Cuma, putusan untuk menyergap orang yang sudah menyebar maut di tengah pasukannya itu dihadang oleh sebuah pertanyaan. Berapa sebenarnya jumlah orang yang kini mereka buru, atau yang tengah memburu mereka? Namun pertanyaan itu pun tak memerlukan jawaban. Yang pasti orang itu merupakan ancaman yang serius. Kini, dia harus membuat jebakan, agar orang itu bisa dihabisi. Untuk menghabisi orang tersebut, dia mengandalkan pencari jejak yang berada di dekatnya. Sersan, engkau bersamaku dan sebahagian pasukan akan pura-pura melanjutkan pemburuan terhadap tawanan yang lari. Sementara Lokma dan 2 tentara yang lain tetap di sini, menjaga bahagian belakang kami, sekaligus memasang jebakan terhadap orang yang kini sedang mengintai kita, bisik si komandan kepada 2 pencari jejak di sampingnya. Sersan bernama Lokma itu segera merayap ke bahagian kanan, ke arah seorang kopral yang berlindung di balik sebuah pohon besar. Dia membisikkan rencana yang dipaparkan si komandan. Kemudian dia memberi isyarat pada seorang prajurit yang berada sekitar 10 depa dari tempatnya. Si prajurit mengangguk, memahami isyarat yang disampaikan padanya. Si Sersan lalu memberi isyarat kepada komandannya. Setelah itu dia merayap ke suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat pengintaian. Si kapten lalu memberi isyarat kepada seluruh anak buahnya. Mereka kemudian bergerak meninggalkan lokasi tersebut, kecuali Sersan Lokma dan 2 tentara lainnya, yang ditugaskan tinggal untuk menjebak orang yang sudah membunuh beberapa dari mereka, yang sampai saat ini tak mereka ketahui bentuk dan kesatuannya itu. Belasan tentara Vietnam itu bergerak cepat dari balik pohon yang satu ke balik pohon yang lain. Mereka menuju danau besar yang memang menjadi tujuan tentara Amerika tersebut. Baik yang dahuluan bersama Duk Tio, termasuk para wanita, maupun yang kemudian bersama McMahon dan terakhir diikuti Duval, Ti Bin dan Rossi. Sersan Lokma menatap dengan perasaan heran kepada prajurit yang tadi memperlihatkan kepada si komandan samurai kecil yang dia cabut dari leher teman mereka yang mati itu. Tentara itu masih tetap tiarap, tak bergerak sedikit pun. Yang membuat dia heran, wajah si tentara membenam ke dedaunan kering di bawah tubuhnya. Lokma segera menyimpulkan bahwa tentara itu sudah mati. Dia segera teringat, sesaat setelah memperlihatkan samurai kecil itu kepada si komandan, prajurit itu segera tiarap. Namun gerakannya tidak seperti biasa. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti tanpa tenaga sedikit pun. Lokma merasa tak perlu datang memeriksa. Dia yakin tentara itu juga mati dihantam senjata rahasia. Senjata rahasia itu bisa saja berbentuk samurai kecil seperti yang dia perlihatkan kepada si komandan, bisa saja dalam bentuk yang lain. Lokma juga tahu, orang yang ahli mempergunakan senjata tajam bisa saja memiliki lebih dari satu bentuk senjata rahasia. Dugaan Lokma bahwa tentara yang tiarap itu sudah mati memang benar. Si bungsu yang berada sekitar 10 depa dari tempat si tentara yang sedang memperlihatkan samurai kecilnya itu, segera memanfaatkan peluang tersebut. Dia menunggu si tentara selesai memperlihatkan samurai itu.
Saat tentara itu menggerakkan badan akan menurunkan bahagian atas tubuhnya untuk tiarap, tangan kanannya bergerak. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 636. Sebuah besi baja pipi dengan beberapa bahagiannya yang amat runcing, meluncur dengan kecepatan penuh dan menancap di urat besar pada bahagian kanan leher tentara tersebut. Urat besar itu, berikut beberapa urat saraf ke kepala, langsung putus ketika lempengan besi pipi sebesar jari itu menancap hampir separuhnya, 3 jari di bawah telinga tentara tersebut. Wajahnya langsung membenam ke tumpukan daun kering di tanah. Dia memang tak sempat menggelepar, karena saraf-saraf yang menghubungkan pusat gerak di otak ke berbagai bahagian tubuh sudah terputus. Itu pula sebabnya si komandan dan teman-temannya tak tahu, bahwa nyawanya sudah melayang, beberapa detik sebelum tubuhnya yang akan tiarap itu sempurna mencapai tanah. Si Bungsu ternyata masih berada di tempat dari mana dia tadi melemparkan besi pipi kecil dan tajam, yang merenggut nyawa tentara Vietnam itu. Dari tempatnya berada dia bisa mengawasi sebahagian lokasi di sekitarnya. Dia memang tak dapat melihat di mana komandan tentara Vietnam itu berada. Namun dia dapat melihat ketika hampir semua pasukan itu bergerak meninggalkan tempat masing-masing. Semua menuju ke arah yang sama. Dan si Bungsu tahu, mereka sedang menuju ke arah danau besar di balik bukit-bukit sana. Memburu para pelarian tentara Amerika itu. Si Bungsu juga tahu, tidak semua tentara Vietnam itu meninggalkan lokasi ini. Beberapa di antara mereka tetap tinggal. Mereka yang tinggal bertugas memasang jebakan untuknya. Hanya dia tak tahu dengan pasti, berapa orang tentara yang ditinggal untuk menjebaknya itu. Lebih celaka lagi, dia juga tidak tahu di mana saja orang-orang yang ditinggalkan itu menunggunya. Si Bungsu tahu, di antara tentara Vietnam itu ada pencari jejak yang mahir. Dia sudah mendapat cerita dari beberapa pensiunan tentara Amerika, ketika dia masih di Dallas maupun saat bepergian bersama Alfonso Rogers dan Joshua ke Los Angeles dan New York, tentang beberapa warga suku pegunungan di bagian utara Vietnam, yang menjadi pencari jejak yang tangguh di dalam hutan belantara. Dia tak boleh gegabah. Untuk sementara, menjelang dia mengetahui berapa orang yang tinggal dan di mana posisi bertahan, dia harus memaksa mereka yang duluan membuat gerakan. Dengan pikiran demikian, perlahan dia merubah posisi. Jika tadi dia berjongkok, kini perlahan dia duduk di tanah. Lalu menengadah dan menarik nafas panjang, menatap ke daun pohon-pohon raksasa yang membatasi pandangannya ke langit di atas sana. Beberapa ekor burung serindit berwarna indah, kuning tentang dada dan hijau di bahagian tubuh yang lain, kelihatan terbang dan hinggap dari dahan ke dahan. Menatap burung-burung itu hinggap dari dahan ke dahan, si Bungsu tiba-tiba terperangah. Dia tertunduk tatkala perasaan galau menjalar perlahan ke hulu jantungnya. Jika burung saja memiliki dahan untuk hinggap, bagaimana dengan dirinya? Diibaratkan dirinya adalah seekor burung, ke dahan mana dia akan hinggap? Bertahun-tahun sudah meninggalkan kampung halamannya, si 7 ladang lawe, di kaki Gunung Sago di Luhak 50 sana. Di sana darahnya tertumpah ketika dilahirkan ke dunia. Di sana ayah bunda dan kakaknya berkubur, mati dibunuh dan dianiaya bala tentara Jepang di bawah komando Saburo Matsuyama. Jika burung saja memiliki dahan untuk hinggap, kampung dan negeri mana yang bisa dia jadikan sebagai dahan untuk hinggap? Si 7 ladang laweh, adakah anak negeri itu masih ingat padanya, dagang yang larat di rantau ini? Di kampungnya, pengakuan terhadap seseorang diukur dari harta dan pusaka yang dimiliki. Di Minangkabau ada bidal, hilang Rono del Cahayo, hilang Bangso del Harato. Dia faham benar makna bidal itu, yang berlaku secara umum di tanah Minangkabau. Sejak dahulu, sampai kini, masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 637. Seseorang tak lagi dipandang karena ilmu dan budinya, tapi dihitung ada jika dia memiliki harta. Lagi pula, kini di Minangkabau tempat orang berunding dan meminta kata putus tidak lagi Ninik Mamak, bahkan gelar Datuk, Sultan, Bagindo, Sidi dan gelar lainnya, tak lagi memerlukan keabsahan ranji dan garis keturunan. Uang bisa menciptakan ranji dan garis keturunan, sesuai dengan keinginan pembeli. Dengan uang, bisa disuruh membuat ranji baru, maka dengan ranji tersebut dia bisa mendapat gelar Datuk, Rajo, Sidi, Sultan atau Bagindo. Hutan, tanah ulayat, dan tanah kaum bukan lagi hanya di bawah kendali Ninik Mamak kepala kaum. Dengan uang kendali atas hutan dapat berpindah pada Cina misalnya, pindahnya itu bisa karena Ninik Mamak telah mendapat uang, bisa pula karena yang mendapatkan uang orang-orang di pemerintahan, yang putusannya harus dipatuhi oleh Ninik Mamak di desa-desa. Ranji dan marwah adat begitu kusut masahi,
Tak tahu apakah penyebabnya terlalu jauh memasuki wilayah kekuasaan adat atau Ninik Mamak begitu mudah tergiur uang yang ditawarkan, atau gabungan keduanya. Yang jelas, yang bernasib malang adalah anak kemanakan. Sebagian besar di antara mereka tak tahu siapa sebenarnya yang menjadi nahkoda di biduk adat mereka, dan ke pulau manan biduknya itu dilayarkan. Karena takut atau karena uang mereka terpaksa patuh pada penghulu adat mereka. Kendati penghulu adat itu menjual ulayat mereka, padahal terhadap ulayat ada hukum adat yang tertera dalam Bidal, Gadai, tak makan pagang jua tak makan bali. Maknanya adalah, ulayat tak boleh diperjualbelikan, kecuali untuk yang tertera juga di Bidal, mayik tabu jua di tengah rumah, gadi gadang alun balaki. Meski tak semua adat di kampungnya kusut masai oleh perangai Ninik Mamak, namun sebagian besar itulah yang terjadi. Pikiran si bungsu akhirnya menerawang kepada tentara Vietnam yang kini tengah memasang jebakan untuknya. Dia tahu, tentara itu juga menanti dengan diam. Sama dengan dirinya, mereka juga nyaris tak bergerak. Si bungsu tahu, lawan yang kini mengintai dirinya adalah orang-orang yang masih mampu bertahan dan lolos dari maut yang ribuan kali mengintai lewat ribuan kali pertempuran, besar maupun kecil, melawan tentara Amerika. Hanya saja, mereka yang memenangkan peperangan dan menguasai Vietnam sekarang adalah tentara yang amat kejam dan sadis. Dia sebenarnya akan menaruh hormat, kalau saja Viet Cong adalah tentara yang melindungi rakyat, tapi justru perbuatan tentara Viet Cong tidak bisa diterima akal sehat. Mereka mengumpulkan wanita-wanita cantik dari kota maupun desa-desa, kemudian digiring ke kam-kam untuk dijadikan pemuas nafsu tentara-tentaranya. Sebagaimana di negeri komunis lainnya di Vietnam Selatan pun diberlakukan undang-undang yang sama dengan Utara. Ribuan orang yang diduga terlibat membantu Amerika ditangkap dan dibunuh atau lenyap tanpa kabar berita. Siapapun tahu kalau mereka dibunuh di hutan-hutan atau ladang-ladang yang jauh terpencil, lalu dikubur secara massal, kendati perang sudah berakhir. Namun tentara Vietnam yang seluruhnya adalah tentara utara, masih tetap melakukan pembersihan di kalangan rakyat. Semua mereka dilucuti dan disebar ke ratusan penjara dengan pengawalan ketat. Pada minggu-minggu pertama kejatuhan selatan, data intelijen Amerika mencatat, belasan ribu dari sekitar sejuta tentara selatan tak sampai ke penjara, mereka dibunuh sepanjang jalan, kemudian sebagian lagi mati setelah disiksa di kam-kam tawanan. Dimanapun di dunia ini, tentara yang menang akan membalas dendam kepada tentara yang kalah. Kendati tak satu pun hukum di dunia yang membenarkannya. Namun, balas dendam yang dilakukan tentara utara terhadap tentara selatan luar biasa kejamnya. Sulit membedakannya dengan yang dilakukan rezim Pol Pot di Kamboja. Pikiran si bungsu terus menerawang sembari matanya menatap ke beberapa burung yang hinggap di dahan-dahan kayu di atasnya. Terawang pikirannya terhenti ketika melihat seekor burung terbang dari dahan yang agak rendah ke pohon yang lain yang lebih jauh. Bagi orang lain mungkin tak ada yang aneh atas terbangnya burung itu. Namun bagi si bungsu yang sudah hafal pada tingkah laku belantara dan segenap yang menghuninya, langsung arif bahwa ada sesuatu yang tak wajar pada cara burung itu terbang dari tempatnya. Dia tahu, ada sesuatu yang membuat burung itu terbang lebih cepat dari semestinya. Sesuatu adalah yang tak lazim di belantara. Dia berbaring diam. Inderanya yang amat tajam mengetahui ada yang bergerak di bahagian kanannya. Jaraknya paling jauh hanya sekitar 10 depa. Gerakan itulah yang menyebabkan burung tadi terkejut dan terbang lebih cepat dari semestinya. Si bungsu tahu, salah seorang dari tentara yang memasang jebakan untuknya yang sampai kini belum dia ketahui berapa jumlahnya, kini semakin mendekati tempatnya. Dia memejamkan mata, meletakkan lengan kanan menutup matanya tersebut. Lewat pendengaran yang amat tajam, si bungsu tahu orang yang ingin menyergapnya itu kini masih berada dalam jarak sekitar 10 depa dari dia. Dia mendengar suara digeser di tanah, lalu suara bedil diangkat, lalu suara tangan bergeser di besi menuju pelatuk bedil. Bahkan dia bisa mendengar saat itu menarik dan menghembuskan nafasnya. Dari cara orang itu menggerakkan kaki dan menarik nafas, si bungsu tahu, orang tersebut sedikit gugup. Tiba-tiba saja, entah mengapa, dia kehilangan nafsu untuk membunuh. Dia menjadi bimbang. Untuk apa dia membunuh tentara Vietnam selama beberapa hari ini? Perang ini bukan perang negerinya dengan Vietnam. Dia tak ada sangkut pautnya dengan perang ini. Lalu dia mendengar suara telunjuk menarik pelatuk bedil. Dia bergulingan ke kiri, tangan kanannya bergerak. Sebuah letusan menggema. Pelurunya menghujam persis ke tempat di mana tadi tubuhnya berada. Kalau dia masih berbaring menelentang di sana, peluru itu akan menghujam persis di dadanya. Namun dia sudah berguling ke kanan, peluru menghujam tanah. Pada saat bergulingan itu tangan kanani, yang tadi disilangkan menutup mata, bergerak. Samurai kecilnya meluncur. Beruntung tentara Vietnam tersebut, karena si bungsu memutuskan tidak lagi membunuh seorang pun tentara negeri ini. Samurai yang meluncur itu hulunya lebih dahulu.
sebelum si tentara sempat menarik pelatuk bedil untuk kali kedua. Hulu, samurai kecil tersebut menghantam bahagian teng dadanya, persis di hulu. Karena yang melempar adalah seorang yang amat mahir, hentakan hulu samurai kecil tersebut membuat tentara berhenti bernafas sesaat, tubuhnya langsung limbung, dan ambruk ke tanah pingsan. Si bungsu tak bangkit sedikit pun, dari posisinya yang menelungkup. Dia menoleh ke arah datangnya suara tembakan, beberapa pohon langsung menghalanginya pandangannya ke arah orang yang menembaknya. Namun pada bahagian kanan dari pohon yang menghalangi, dia lihat sebuah bedil tergeletak, pada bahagian kanan dari pohon yang menghalangi, dia lihat sebuah kaki tertekuk. Popor bedil itu menghadap ke kaki yang tertekuk tak bergerak itu, dia tahu kalau lemparan dia telah membuat orang itu jatuh pingsan. Setelah itu sepi, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 638. Sersan Lokma menanti dengan diam di tempat perlindungannya, di balik sebuah pohon besar. Beberapa saat sebelumnya kopral yang berada sekitar 15 depa dari tempatnya bergerak, kemudian memberi isyarat, bahwa dia telah melihat tempat persembunyian orang yang mereka buru. Lokma memberi isyarat agar si kopral jangan terlalu mendekati tempat orang tersebut. Namun ada dua hal yang mendorong si kopral untuk meringsek ke dekat tempat persembunyian si bungsu. Pertama, rasa ingin menjadi hero. Kedua, keinginan agar tembakannya tidak meleset. Dari tempat dia berada saat memberi isyarat kepada Sersan Lokma, dia hanya melihat bahagian kaki orang yang mereka buru. Dengan kedua alasan yang saling atas mengatasi itu, si kopral menggeser tegak inci demi inci. Kemudian berlarian dengan cepat ke pohon kembar sekitar 3 depa di depannya, dengan jarak 10 depa dari tempat si bungsu. Saat itulah seekor burung serindit yang berada di salah satu dahan di pohon kembar itu terkejut. Lalu terbang menjauh, dan terbangnya burung itulah yang menjadi isyarat bagi si bungsu, bahwa di bawah pohon dari mana burung itu terbang ada sesuatu yang tak biasa. Di bawah pohon itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan burung itu terkejut dan terbang menjauh. Dugaan si bungsu ternyata benar. Kemudian, dari tempatnya tegak si kopral menembak. Hanya sebuah tembakan tunggal. Dan setelah itu Sersan Lokma maupun kopral yang seorang lagi, tak mendengar apapun dari mana arah tempat si kopral melepaskan tembakan. Tak mendengar apapun dan tak melihat apapun. Mereka sama-sama menanti dalam diam. Ada beberapa saat dipergunakan si bungsu untuk menunggu reaksi dari kelompok yang menyerangnya. Karena tak ada reaksi apapun, dia lalu bergerak. Dia merayap hampir tanpa suara ke arah tentara yang pingsan dihantam hulu samurai kecil yang dia lemparkan tadi. Pertama yang dia lakukan setelah sampai ke dekat tubuh prajurit yang terkapar pingsan itu adalah mengambil samurai kecilnya, yang tergeletak dekat topi wajah si prajurit. Dia sisipkan kembali ke sabuk karet tipis di balik lengan bajunya. Setelah itu, masih dalam posisi tiarap dia mengelupas kulit kayu besar yang tadi dijadikan si prajurit sebagai tempat berlindung. Serat kulit kayu itu kenyal dan alot sekali. Kedua tangan tentara yang masih tak sadar diri itu dia ikat ke belakang dengan kulit kayu yang tak mungkin diungkai. Usai mengikat si tentara, dengan membawa bedil prajurit pingsan yang magazinnya masih penuh dengan peluru, dia bergerak menjauhi tempat tersebut. Dia sengaja mengambil jalan melambung, menuju ke arah danau menyusul Kolonel McMahon dan teman-temannya yang lain. Seperti sudah dia duga, langkahnya pasti ada yang menyusul. Dan yang menyusul adalah Sersan Lokma dan seorang kopral lainnya. Kedua orang itu tak lagi melihat temannya yang tadi melepaskan tembakan ke arah orang yang dia buru. Mereka sudah merasa yakin, bahwa orang yang mereka buru ini telah menghabisi teman mereka. Sebab teman mereka itu tak bersua atau tak memberi isyarat apapun usai menembak tadi. Lokma baru menyadari orang yang mereka buru sudah pergi, setelah melihat beberapa burung di pohon-pohon yang agak jauh pada berterbangan dari dahan yang ada di bawah, pindah ke dahan yang di atas. Dia lalu memberi isyarat pada kopral yang berada sekitar 10 depa di kirinya. Mereka berdua kemudian bergerak menyusul si bungsu. Benar saja, sekitar beberapa menit melacak dalam belantara itu, Lokma menemukan jejak orang yang mereka uber. Jejak itu hanya terlihat amat samar di tumpukan dedaunan kering yang menutupi tanah. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 639. Ada beberapa helai daun pada beberapa tempat dalam jarak yang hampir sama, yang bergeser letaknya. Sebagai pencari jejak yang sangat andal, Lokma tahu beberapa helai dedaunan kering itu bergeser karena tekanan kaki manusia. Namun, betapapun Lokma merasa kagum sekaligus terkejut, melihat cara orang yang mereka buru ini menyelusup di dalam belantara. Jika bukan pencari jejak sekali berdia, orang pasti takkan mampu menemukan jejak lelaki yang mereka buru ini. Sekarang saja jejak orang buruan mereka itu hanya terlihat di beberapa tempat.
Setelah itu lenyap sama sekali, kendati tempat yang dilalui adalah tanah lembab. Tak ada bekas sama sekali. Lokma bisa terus memburu arah matahari terbit, hanya dengan keyakinan bahwa orang yang mereka buru ini menuju arah yang sama dengan para pelarian tentara Amerika itu. Yaitu sama-sama menuju ke danau luas dan angker di balik bukit-bukit batu sana. Jarak antara Lokma dengan kopral yang seorang lagi ada sekitar 10 depa. Mereka bergerak dalam posisi sejajar. Setiap saat setelah melewati batu-batu atau pohon besar, mereka bisa saling mengawasi. Saat itu Lokma harus melewati sebuah pohon tumbang, sementara kopral di sebelah kirinya harus melewati sebuah batu yang tingginya tak lebih dari setinggi tegak lelaki dewasa. Lokma dengan cepat membungkuk di bawah kayu besar yang tumbang itu, kemudian melanjutkan pengejaran dengan langkah lebar. Dia menoleh ke arah kopral di bagian kirinya, yang tadi akan melewati sebuah batu besar setinggi tegak. Si kopral belum kelihatan. Batu besar itu seperti penjaga hutan yang tegak patuh zaman demi zaman. Lokma masih meneruskan langkahnya 4-5 langkah lagi. Kemudian menoleh ke arah batu besar yang dilewati si kopral itu. Tetap tak kelihatan. Kopral itu tentu tidak di balik batu itu lagi, pasti sudah bergerak ke depan sekitar 11 atau 15 langkah. Sambil bergerak terus maju, Lokma memperhatikan belantara di bagian kanan, yang sejajar dengan posisinya sekarang. Tak ada satupun benda yang bergerak. Dia memberi isyarat dengan siulan. Tak ada sahutan. Dia bersiul sekali lagi, agak panjang dari yang pertama. Tetap tak ada sahutan Lokma, tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba dia sadar kopral itu pasti sudah celaka. Dia berlindung di balik sebuah batu besar, menatap ke arah batu besar di mana kopral itu dia lihat kali terakhir. Lokma tak melihat gerakan apapun dari sekitar batu besar itu. Lalu kenapa kopral itu lenyap seperti ditelan bumi saat melintas di balik batu besar itu? Apakah di balik batu itu ada lubang yang amat dalam, sehingga si kopral terperosok ke dalamnya? Atau di balik batu itu orang yang mereka buru menunggu? Lokma benar-benar merasa curiga. Dia ditugaskan untuk memasang jebakan pada orang yang mengacau balaukan pasukan mereka. Tapi kini merekalah justru yang terjebak ke dalam jebakan. Lokma memutuskan untuk langsung saja ke arah batu besar tersebut. Apapun yang terjadi harus dia hadapi dan diselesaikan dengan segera. Dia lalu memutar badan untuk melangkah ke arah lenyapnya si kopral. Namun saat dia memutar badan itu tiba-tiba jantungnya seperti akan copot. Ada orang berdiri hanya dalam jarak sehasta dari tempatnya. Orang itu tak memakai seragam militer manapun. Juga tak ada tanda-tanda pangkat atau tanda lain yang mengisyaratkan dia adalah seorang tentara. Juga bukan orang Amerika seperti yang dia duga. Kalaupun ada benda yang biasanya menjadi milik tentara pada orang itu, maka benda tersebut adalah sebuah bedil otomatis. Lokma segera mengenali senapan itu sebagai senapan kopral yang tadi menembak di balik pohon besar, kemudian lenyap begitu saja. Bedil itu adalah bedil standar milik tentara Vietnam, yang sama bentuk dan kalibernya dengan senapan yang kini dia pegang. Orang yang berada sehasta dari tempatnya itu memegang bedil tersebut dengan tangan kirinya. Tak ada ancaman sama sekali. Ujung bedil di tangan orang tersebut mengarah ke tanah. Kalau orang ini akan menembak, harus mengangkat bedilnya setinggi pinggang, kemudian bersamaan dengan itu tangan kanannya bergerak pula ke arah popor. Lalu jari telunjuknya menyentuh pelatuk. Semua gerakan tersebut, sampai peluru pertama bisa ditembakkan, jika orang yang melakukannya demikian mahir, dibutuhkan waktu paling tidak 2 atau 3 detik. Lokma yang memegang bedil dengan kedua tangannya, dan telunjuk tetap siaga di pelatuk, yakin dia bisa menghujamkan peluru 4 atau 5 buah ke tubuh lelaki di depannya ini, saat orang itu baru akan menembak. Lokma sudah berniat melakukan hal tersebut, ketika tiba-tiba dia teringat bahwa teman-temannya yang terbunuh tidak hanya oleh peluru, tetapi juga oleh samurai kecil atau baja tipis yang amat tajam. Ingat akan hal itu, Lokma mengurungkan niatnya menembak orang yang di depannya ini. Dia tahu, orang ini memiliki ketangguhan yang luar biasa. Jika orang ini mau, Lokma yakin dia sudah mati sejak tadi. Orang ini sudah berada di belakangnya ketika tadi dia memutar gerak. Dan yang membuat bulu tengkuk Lokma merinding adalah kehebatan orang ini dalam mendekati dirinya. Dia adalah seorang andalan dalam mencari jejak dan memburu orang. Andalannya adalah firasat, penglihatan dan pendengaran. Ternyata, jangankan suara langkah, dia malah tak mendengar suara apapun saat orang ini mendekatinya. Lokma sadar, orang ini bukan lawannya. Tiba-tiba orang itu mengulurkan tangan kanannya. Seperti akan bersalaman. Lokma kaget. Dia sampai tersurut selangkah saking kagetnya melihat orang itu ingin menyalaminya. Namun tak ada niat apapun terlihat pada wajah orang tersebut, selain keikhlasan semata. Dan orang itu tiba-tiba tersenyum. Lokma menjadi salah tingkah. Tapi tatapan mata orang itu, yang demikian bersih dan bersahabat,
Wajahnya yang demikian jernih, seperti magnet yang membuat Lokma tak kuasa untuk tidak menyambut uluran tangannya. Kedua orang yang sebelumnya saling mengintai dan saling memburu untuk saling berbunuhan, kini saling bersalaman dengan erat di tengah belantara Vietnam Selatan tersebut. Lokma merasakan betapa genggam tangan orang asing di depannya itu demikian kukuh. Pertanda kekukuhan hati dan keramahan sikapnya. Anda bisa berbahasa Inggris? Tiba-tiba orang itu yang masih menggenggam tangannya itu bertanya dalam bahasa Inggris. Lokma mengangguk. Inggris dan Perancis, jawab Lokma. Oh, saya hanya bisa berbahasa Inggris. Nama saya Bungsu. Nama saya Lokma. Si Bungsu, orang yang menggenggam tangan Lokma itu, melepaskan genggaman tangannya. Dalam posisi tegak tak sampai sedepa itu, mereka saling bertatapan. Sebagai anak suku yang hidup secara tradisional dan penuh acara-acara magis di pegunungan, Lokma merasa orang yang di depannya ini benar-benar bukan orang sembarangan. Tuan dari Indonesia, ujar Lokma. Si Bungsu kaget. Buat pertama kali dalam hidupnya yang mengembara dari benua ke benua, dari negeri satu negeri lain, barulah sekali ini orang secara pasti menebak dan menyebut nama negerinya. Dia tatap tentara yang berpenampilan sederhana itu. Kenapa Anda menyangka saya dari Indonesia? Ada dua bangsa yang saya kenal yang mampu mempelajari dan menguasai hal-hal supranatural dan metafisik. Bangsa India dan Indonesia. Anda memiliki kedua kekuatan ini. Saya sering bertemu orang India, namun belum pernah bertemu orang Indonesia. Anda tidak memiliki spesifikasi khas orang India. Maka hanya ada satu pilihan, Anda adalah orang Indonesia. Lokma dan si Bungsu kembali saling menatap. Apa suku Anda Aceh, Banten, Minang, Riau atau Dayak? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 640. Si Bungsu kaget atas pengetahuan Lokma terhadap suku-suku di Indonesia. Tapi di sisi lain dia tak mengerti kemana arah pertanyaan itu. Kenapa Anda bertanya tentang suku? Sepanjang cerita yang saya dengar, hanya 5 suku itu yang memiliki kemampuan mempelajari dan menguasai hal-hal metafisik dan supranatural. Si Bungsu tersenyum. Saya orang Minang. Namun untuk Anda ketahui, saya tak memiliki kekuatan supranatural atau metafisik sebagaimana yang Anda sebutkan itu. Kini giliran Lokma yang tersenyum mendengar ucapan si Bungsu. Kemampuan Anda mempergunakan senjata rahasia, kemampuan Anda menguasai belantara, naluri Anda yang demikian tajam, merupakan bukti yang tak bisa Anda mungkiri bahwa Anda menguasai hal-hal yang tak dikuasai manusia biasa itu. Saya menguasainya dengan berlatih secara fisik, bertahun-tahun. Bukan dengan doa dan jampi. Saya tak yakin ada orang yang bisa menguasai hal-hal dahsyat hanya dengan doa dan jampi. Selama ratusan tahun Belanda bermahasirajalela, menjajah dan menganiaya bangsa kami, di mana kehebatan doa dan jampi itu, mereka kembali bertatapan. Di negeri Anda ini pun, Lokma, barangkali ada kepercayaan tentang hal-hal magis diiringi doa dan jampi itu. Tetapi, kenapa kalian tak bisa mengusir Perancis yang ratusan tahun menjajah negeri ini, kemudian tak bisa mengusir Amerika? Kenapa akhirnya perang belasan tahun dengan korban jutaan nyawa baru bisa menyelesaikannya? Lokma terdiam mendengarkan cecaran bukti yang diuraikan si Bungsu. Kembali mereka saling tatap. Kenapa Anda tidak membunuh saya? Tanya Lokma. Perang ini bukan perang saya, tapi Anda telah membunuhi banyak sekali tentara Vietnam. Ada saat di mana orang berubah pikiran atau paling tidak dia merasa bosan membunuh. Yang mana yang merubah pikiran Anda? Karena bosan atau karena berubah pikiran? Si Bungsu tak menjawab. Lokma memang tak memerlukan jawaban. Dia tahu, lelaki di depan ini tak mau membunuhnya bukan karena bosan membunuh. Ada sesuatu di dalam hatinya, yang membuat pikiran berubah, tentang perang yang dimasukinya tanpa alasan yang jelas. Jika merasa tak ada kaitannya dengan perang ini, kenapa Anda membebaskan tentara Amerika yang kami tawan? Karena salah seorang yang kalian tawan adalah perawat. Petugas yang oleh hukum perang harus dilindungi oleh pihak manapun. Karena mereka akan merawat tidak hanya anggota pasukannya yang terluka, tetapi juga merawat pasukan musuh yang tertangkap dan memerlukan perawatan. Ada 3 perawat yang kami tawan. Yang mana yang Anda maksudkan? Yang bernama Rossi, anak multimilioner itu. Si Bungsu mengangguk. Kenapa tidak hanya dia yang Anda bebaskan? Tak ada hukum yang melarang saya membebaskan semuanya, bukan? Anda membebaskannya karena dia pacar Anda atau karena sebab-sebab lain? Karena saya dibayar oleh ayahnya. Anda pernah bertemu dengan ayahnya? Ya, di mana? Di Amerika. Jadi, Anda datang ke belantara Vietnam ini langsung dari Amerika sana? Ya, mereka sama-sama terdiam. Si Bungsu kemudian teringat dia harus segera menyusul teman-temannya. 2 temanmu yang ingin membunuh saya, tidak kubunuh. Yang menembakku di tempat kalian menjebakku tadi dan senjatanya ku bawa ini, hanya ku buat pingsan. Sekarang mungkin dia sudah sadar. Kopral di balik batu besar itu juga demikian. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya,
novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.